Gue punya kenalan punya pabrik biji plastik. Dia memilih stop operasional 3 bulan. Karena harga minyak naik. Biji plastik dan segala macam sektor plastik itu tuh membutuhkan minyak. Ini nggak ada solusi konkret, tapi menurut gue yang terdekat adalah mari buang ego dan gengsi. Fokus sama apa yang ada di sekitar kita untuk menambahkan peluang lagi. Tapi maksud gue di sini adalah dari nol. wis, apa ini Pak? Ini kali ini kita bahasnya topik agak serius nih, Teh. Dari nol kenapa rupiah melemah terus? Biasa juga serius, Bil. Oh iya, biasa serius, tapi kan Ini kita genting. banyak jokes. Ini genting karena kalau lu lihat ya, per hari ini tuh rupiah di 17.800-an. Betul ya? Tim ya, 17.800 Per hari ini ya? per hari ini. Kemarin sempat malah nyentuh 17.900. Oh, hampir 18. Ya, sekarang turun sedikit, Yuk. tapi nggak signifikan turunnya. Malah ya banyak yang bilang malah bisa sampai lebih tinggi lagi. Ya. Tapi hopefully jangan sampai. Tapi udah mulai dibatasin kan? Pembelian maksimal tuh sekitar per bulan 25.000 Betul. dari 100.000. Ya, dan dari kemarin kan kita juga ngeliat banyak berita tentang ini, dan juga banyak konten kreator juga analisa tentang ini gitu. Nah, pengen kita ngobrolin hari ini supaya bukan memperkeruh suasana, tapi apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah kondisi seperti ini gitu kali ya. Actually what's happening gitu lah ya. Iya, what's sama happening. di realnya sama mungkin kita bisa fokus kemana Iya, di iya. luar bulu ketan. Betul, itu menghibur sih. Oke deh. Tapi kalau kita kan jurusan bisnis ya, kita Iya. juga pelajari nih tentang pelemahan rupiah atau Iya. mungkin penguatan dolar gitu. Iya. Sebenarnya apa yang terjadi sih, kenapa rupiah tuh bisa melemah kalau yang berdasarkan yang lu lihat gitu? Oke, ini mungkin simpelnya dulu ya. Baik lagi disclaimer, gue bukan profesor ekonomi ya, tapi Nah. ini dari apa yang gue mengerti. Jadi kalau sampai ada yang kurang ya salah kampusnya lah. Enggak. Gue sebut kampusnya. Pertama mungkin kita harus pahamin dulu kali ya. Simpelnya kenapa ada mata uang yang menguat dan kenapa ada mata uang yang melemah. Jadi bayangin negara itu tuh kayak perusahaan Oke. dan mata uang tuh kayak sahamnya, Oke, currency-nya gitu ya. currency-nya. Iya. Nah, contoh lah kalau perusahaan itu dia tuh bagus dan kuat ketika apa sih? Punya pendapatan yang tinggi dan harusnya punya profit margin juga bagus gitu ya. Yang kedua, dipercaya sama investor. Karena ada good governance kan. Ya. Dia dilihat kredibel, semua melihat dia dengan baik dan percayalah terhadap sebuah company ini. Jadi opportunity datang dari mana-mana tuh. Terus manajemennya tuh bagus. Oke. Maksudnya sistemnya tuh solid, Ya. pengaturannya culture di dalamnya. Ini kalau kita ngomongin secara seperti perusahaan dulu ya. Yep. Dan mungkin yang terakhir produknya itu dicari. Oke. Kalau negara mungkin kita ngomong produknya dicari sama dunia. Hmm. Nah, biasanya perusahaan yang kayak gini kalau berjalan dengan market yang align, sahamnya harusnya pasti bakal naik. Ya, fundamentalnya Orang bagus mau lah beli. gitu ya. Nah, itu dia gue baru mau bilang. Karena akhirnya mengikuti fundamental. Biarpun tidak selalu ya pasar saham dan fundamental berjalan lurus, tapi seringkali itu merepresentasikan. Ya. Makanya kan dulu selalu ngomongin, oh big banking, terus banking yang ini nih. Dia acuannya. Kenapa? Karena fundamental dia sebagus itu. Oke. Dan sama saham itu pun dibeli sama asing. Ya, nangkep. Ya si bank itu gitu ya, teman-teman langsung tahu lah. Nah tapi on the other side, kalau perusahaan ini lagi mulai defisit atau pendapatannya menurun, Ya. profit marginnya mungkin kegerus. Ya. Yang kedua investor lagi ada cabut keluar atau karena mungkin kepercayaan, Ya. aturan, transisi, never know. Ini banyak faktornya. Terus utangnya numpuk terus. Dan mungkin dalam transisi sekarang manajemennya nih lagi diperhatikan. Oke. Mungkin sorry to say agak diragukan misalnya Ya. kalau sebuah perusahaan karena mungkin BOD-nya ganti semua. Kebayang. Nah otomatis kan semua orang wait and see Mhm. gitu loh. Dan mungkin orang yang udah di dalam kalau tidak tertahan kontrak keluar dulu. Kenapa? Nunggu Iya, benar. sampai gue dapet feelsnya lagi oke, enak, percaya, bagus, gue baru hajar. Karena transisi besar kan. Betul. Nah biasanya kan perusahaan yang kayak gitu sahamnya pasti align, jatuh juga gitu. Ya. Nah menurut gue nih ya, kalau ada expert ekonomi yang mau nambahin silakan. Ini kita diskusi, bukan berarti kita yang paling ngerti nih ya. Ya. Mata uang itu cara kerjanya tuh analoginya tuh mirip gini. Oke. Jadi kenapa kalau rupiah melemah sekarang ya? Kalau based on data ya, ini tim udah nyariin data ya, dan ini berdasarkan data real Ya. yang kira-kira berkaitan supaya teman-teman aware juga. Mhm. Nah yang pertama, suku bunga The Fed itu tetap tinggi. Nah The Fed ini masih lagi pertahanin suku bunga tinggi. Jadi kalau suku bunga dolarnya lagi tinggi, investor global tuh lebih prefer taruh duit di dolar. Kebayang. Karena returnnya jatuhnya jadi lebih besar. Dan dolar itu dianggap lebih aman atau safe haven.
Ya. Kenapa? Karena mungkin kalau kita ngomongin taruh duitnya, misalnya sekarang kita ngomongin Indonesia gitu ya. Ada resiko selisih kurs. Yang kalau mungkin yieldnya beda-beda tipis ditambah selisih kurs, habis returnnya. Jadi kalau suku bunga The Fed-nya tinggi, ya mungkin kalau selisih dikit dihitung sama selisih kurs, ya mereka akan lebih pilih taruh di sana. Gitu. Jadi benar-benar kayak supply demand ya Pak sebetulnya ini ya. Iya, nah kemarin tuh ada contoh data tambahan, nanti dimunculin aja ya. Kemarin kita bisa lihat US Treasury Bonds itu setahun 5%. Nah SBN Indonesia tenor 1 tahun itu 6,5% Pak. Selisih yieldnya kan 1 sampai 1,5% tuh. Tapi begitu ditambah dengan penurunan rupiah yang 3,2% setahun, jadi di bawah. Iya betul. Kalau udah selisih begitu ya mereka mendingan tetap taruh di US Treasury Bonds Iya gitu. betul, betul. Nah itu faktor pertama. Oke, terus ada apa lagi Teh? Ini yang kita rasain Bill. Ya ini Yang membuat kita dari 27 Januari ke sekarang saham masih ya. air matanya turun dari dikit sampai banyak gitu ya. Sampai banjir nih. Banjir nih. Ada capital outflow atau capital yang keluar masif atau mungkin gampangnya investor asing nih lagi pada narik duitnya kabur, Bill. Nah ini based on data nih, Bill. Ya teman-teman juga bisa lihat. Nah ini net sell asing di pasar saham kira-kira udah berapa triliun. Banyak net sell asing di pasar obligasi udah sekian juga gitu ya. Ini teman-teman langsung lihat datanya sendiri. Nah karena capital outflow-nya masif, otomatis likuiditas IHSG kan jadi kering, Pak. Iya betul sih. Ditarik gitu, keluar, cabut. Ya udah pasti yang nopang IHSG jatuh. Karena mau likuiditas dari mana lagi gitu loh. Karena kita kan masih termasuk emerging market ya. Mungkin nanti akan pembahasan MSCI juga mungkin akan ada di sini. Karena nanti, bobotnya diturunkan. Nanti gue mau nanya lebih dalam tuh. Nah ya itu nanti kita bahas di poin berikutnya. Nah kalau uang asing kabur dengan jumlah sebesar itu, otomatis kan kebutuhan dolar meningkat ya. Mereka kan masuk sini supaya bisa invest beli rupiah. Betul. Sekarang kan berarti mereka jual rupiah. Mereka ujungnya beli dolar lagi, dibawa keluar. Jadi udah likuiditas kita punya bursa kena, mata uang kena lagi. Oke. Ini juga kemarin lagi ramai dibahas, ada penurunan outlook kredit Indonesia dari 2 lembaga peringkat global yang mungkin dinilai cukup berpengaruh nih. Moody's and Fitch Rating nurunin outlook kredit Indonesia di periode Maret-April 2026. Diturunin. Artinya apa kalau diturunin? Artinya sekarang Indonesia tuh lagi dianggap lebih risky. Nah kalau rating risknya dinaikin, otomatis simpelnya investor makin banyak yang jadi deg-degan juga. Jadi dan keluar namanya resikonya dinaikin. Iya betul. Gitu. Jadi ratingnya diturunin gitu ya. Ya, ratingnya diturunin, otomatis orang nih investor luar melihat oh ini kategori risikonya jadi meningkat. Ya udah cabut dulu deh. Mungkin simpelnya kayak gitu ya. Nah, terus mungkin kita akan ngomongin geopolitik global. Nah, ini kita nggak usah bahas panjang lah, semua juga dari kemarin udah baca berita ya. Nah, tapi kan impact dari itu apa sih? Impact dari itu membuat harga minyak global naik. Betul. Sedangkan kita tuh importir minyak yang sangat besar. Jadi makin banyak dolar yang harus dikeluarin lagi buat beli minyak. Nah suplai dolar di Indonesia jadi berkurang. Tekanan ke rupiah udah pasti jadi makin gede. Nah mungkin ngomongin masalah ini bahkan impactnya kalau di lapangan tuh kemana-mana loh. Gue ngobrol sama banyak pengusaha juga kan di sektor berbagai industri. Simple. Gue punya kenalan punya pabrik biji plastik. Ya. Dia memilih stop operasional 3 bulan. Karena harga minyak naik. Biji plastik dan segala macam sektor plastik itu tuh membutuhkan minyak. Jadi bisnisnya stop. Harga minyak kali 2. Kalau dia mau produksi, otomatis kan harga mahal dong. Harga mahal nanti ke end customer. Dijualnya pricingnya naik juga dong. Betul. Daya belinya kan nggak ada. Kalau lu ambil dengan harga mahal lu produksi kan lu harus make sure barang lu kejual. Iya betul. Daripada lu keluarin investment segede gitu belum tentu bisa jualan. Mendingan duit cashnya lu tarik dikit, kita wait and see 3 bulan. Tetap gaji karyawan digaji tapi mungkin dipotong. Karena kan operasionalnya stop. Iya betul. 3 bulan lihat dulu menurun nggak? Menurun baru lanjut. Kalau nggak, jokes dari temen yang gue kenalin dia bilang gue pensiun aja lah, gue udah tua juga. Berat ya, jadi PHK massal jadi juga. Iya mungkin bisa arah ke sana ya. Tapi balik lagi, ini masalah yang sangat real. Sebenarnya bukan ke plastik doang, semua. Iya betul. Lu mau bisnis apa? Catering makanan? Semua. Packaging food grade? Naik juga. Plastik naik. Lu mau ngomong apa? Oh iya jualan pecel aja di pinggir. Cabai naik. Minyak nasi naik loh. Nasi naik. Beras iya. Ini tuh apa ya? Kalau buat entrepreneur sorry to say adalah sebuah hal yang di luar kontrol kita. Karena namanya bahan baku naik. Kita mau jualan gimana? Kebayang. Ya kan gampangnya ngomong kalau bahan baku naik, harga naikin. Ya harga naikin, daya beli turun. Yang beli siapa? Nggak bisa. Ini tuh kita bener-bener lagi kejepit di tengah-tengah. Betul gitu loh. Kalau ini dari sisi pandang entrepreneur. Kalau dari sisi pandang profesional, sekarang semua harga yang kalian beli naik.
Makan daging sapi aja pasti naik semua. Orang harga daging juga naik. Iya, malah kemarin ada sebuah konten yang gua lihat gitu, dia bilang sekarang kok gaji 10 juta kayak kecil banget ya. Iya. Ya karena barang-barang semua. Karena ini apa ya, ngomong kasarnya ini inflasi yang tiba-tiba tidak terukur dalam waktu singkat. Iya. Nah Teh, ini kan tadi lu bilang poin geopolitik ya. Maksudnya ini kan masalah global sebenarnya. Kayak kemarin ya ada ketegangan lah, perang yang terjadi. Tapi sekarang harusnya udah mereda juga. Nah itu kan harusnya, itu kan efeknya ke seluruh negara dong, seluruh dunia dong. Bener nggak logically? Tapi kenapa sekarang kalau misalkan gue lihat based on data gitu ya, justru rupiah kita sebenarnya yang lagi melemah nih. Iya, sama kondisinya. kayak kalau lu ngomongin bursa Asia juga pada naik. Kenapa bursa kita doang yang That's jatuh? why, Nah ini maksudnya. yang kita nggak bisa kesampingan dan mungkin kita lagi hadapi bersama adalah transisi di dalam fundamental domestik. Ini masalah internal kita yang lagi transisi. Karena gini, dari kemarin tuh lagi banyak, ini nggak ada arah ke pemerintah sama sekali. Yeah. Tapi dari kemarin tuh lagi banyak transisi kebijakan yang menurut gua cukup tajam. Oke. Jadi transisinya ini bukan kayak 1 ke 2. Transisinya langsung 1, 5 atau 10. Jadi signifikan ya. Patah langsung. Iya. Yeah. Dari pembentukan ini dek jadi. Yeah. Ini dek jadi. Regulasi ini dek jadi. Kita juga yang lagi ngebaca perubahan regulasi sebagai masyarakat di dalam aja lagi mencerna loh. Iya. Ini regulasi berubah tentang apa sih? Kenapa sih ini? Iya. Ini sebenarnya kenapa? Pajak kemarin. Betul. Diketok lagi. Ini kenapa? Oh iya, UMKM udah gak bisa lagi pembuatan PT dari tanggal 22 April segala macam. Oke. Ini kita kan lagi belajar. Lagi cerna. Kita lagi cerna. Iya. Ini kita yang di dalam. Iya. Lu kebayang gak orang luar negeri yang tahu aja nggak tentang Indo, Bayang lagi. yang taunya dikit-dikit doang, tiba-tiba ngelihat regulasi kita lagi patah. Berhenti mereka pasti. So that's why kayak tadi ada lembaga rating tadi kan juga nurunin ratingnya kita. Karena mungkin kan. Jadi mereka juga lagi menakar. Iya, lagi mencerna. Ini apa yang terjadi di Indonesia? Regulasinya ke arah mana? Hopefully, Iya. semoga puji Tuhan semua yang dibangun berjalan dengan baik sehingga mereka mulai mencerna lagi. Iya. Mereka bisa pakai akal logika lagi dan percaya lagi sama Indonesia. Indonesia. Gue nggak berani ngomong apa-apanya, tapi kalau di setiap ada perubahan pasti ada ketakutan dong. Betul. Pasti. Ini logika. Iya. Gak usah ngomongin regulasi doang. Semua hal yang berubah kita pasti takut sebagai manusia. Tapi kan kita belajar hal baru. Iya, betul. Sampai kita yakin lagi. Nah menurut gue ini yang lagi terjadi tuh di Indonesia. Dan defisit transaksi kita di Indonesia ini di Q1 2026 ini tuh jadi yang terbesar. Hampir selama 6 tahun terakhir. Artinya apa? Indonesia tuh lebih banyak bayar keluar daripada yang masuk. Defisit ya jadinya. Betul. Oke, Pak, kalau seandainya ngelihat dari data-data yang tadi gitu. Ini gue ngomongnya bingung ya. Ini udah masuk era krisis atau gimana, Pak? Ya ini sebenarnya sebutannya mungkin ada silent crisis kali ya. Maksudnya impact secara fisiknya di jalanan segala macam nggak kelihatan apa-apa, tapi actually kita udah ngerasa lah dari kenaikan harga segala macam. Sekarang gini lah bro, masa-masa krisis ini kan sebenarnya identik itu masa-masa susah. Iya. Sekarang kalau ditanya semua orang juga susah. Iya. Ya ini gak ada maksud apa-apa, tapi pemerintah kita juga lagi susah. Masyarakatnya juga lagi susah. Betul. Semuanya juga lagi susah. Gue juga nggak bisa ngomong apa-apa nih. Ini semua lagi transisi gitu loh. Gue cuman percaya gini loh. Di saat kita semua berpikir apa yang buruk terjadi di Indonesia, ya toh kita tetap survive nih negara ini sampai sekarang. Jadi mungkin gue nggak pengen nambahin ini menjadi fear mongering kali ya. Gue lebih pengen apa sih yang bisa kita lakukan di kondisi seperti ini. Nah baru gue mau bahas sebenarnya apa yang bisa kita lakukan sekarang teh. Apalagi misalnya kita juga sebagai pelaku investor di pasar modal Indonesia gitu kan. Kalau yang pertama ini mungkin bagi dua ya. Menurut gue kalau ngomongin investasi dan pasar modal, wait and see dulu lah. Oke. Karena di setiap krisis pasti kan ada turn around-nya, ada rebound-nya. Yeah. Maksudnya dan gini loh, namanya bursa saham dari dulu kan namanya sentimen yang akan mendahului data asli. Ya betul. Ini kan bayangin Pak, ini pertama kalinya kita dari Januari sampai Mei IHSG merah terus. Ya masa nggak ada hijaunya setahun? Betul. Nggak mungkin kan? Betul, gitu loh. betul, Pasti akan ada titik-titik reboundnya. Toh dana yang ditarik emang kagak bakal pindah lagi. Likuiditas mereka juga pasti akan diputar lagi. Yeah. Cuma memang faktor-faktornya kalau kayak di bursa kan MSCI aja ngurangin bobot kita tuh gede sekali Pak. Lumayan. Dari 1, sekian persen jadi 0,7 sekian persen kalau nggak salah. Itu tuh bobotnya gede banget ya kalau sekian triliun ya. Iya, setengahnya tuh hampir kayaknya waktu itu gue lihat data 100 triliun lebih tuh nilainya. Itu kan pasti berasa tuh. Tapi kan on the other side kalau kita punya
PR udah lebih bagus lagi, otomatis bobot-bobot banking yang ada di dalam sana ya kan akan terima dana lagi gitu loh maksud gua. Iya. Itu ada kesempatan juga di mana sekarang harga-harganya kan lagi murah. Ya, karena secara fundamental juga masih pada bagus sebetulnya. Iya, tapi makanya kalau mau ngomong investasi dari dulu kan gua ngomongnya selalu sama ya. Diversifikasi itu adalah cara di mana kita meleverage resiko dan momentum. Makanya gue nggak pernah bilang all in di satu aset. Mana tuh influencer yang ngomong kalau mau kaya all in satu aset, gembel lu tahun ini all in satu aset. Lagi kayak gini nggak semua bisa. aset aja turun. Betul. Gimana duit lu jadiin satu di situ? Bahkan rupiahnya aja turun. Rupiahnya aja turun. Nah, itulah maksud gue bahwa investasi kita never know gitu loh. Kita cuma salah satu individu yang coba fokus dalam diri sendiri. Yang kedua mungkin gini sih. Ini nggak ada solusi konkret, tapi menurut gue yang terdekat adalah mari buang ego dan gengsi, fokus sama apa yang ada di sekitar kita untuk menambahkan peluang lagi. Kayak kemarin gue lagi ngisi podcast di tempatnya Andika sama Wendy Cagur, gue lagi bilang, ini muka lu orang lemes semua ya. Coba pikirin pulang di rumah tuh ada apa, om tante, paman bibi, tetangga, teman-teman tuh semua lagi ada peluang apa. Gue sampai bercanda. Sekarang gini deh, kalau gitu gue bikin komunitas lemes-lemes aja. Banyak yang mau ikut ya? Iya, kenapa? Kalian lemes-lemes sendiri malas kan? Udah kita kumpul aja ber-50 lemes-lemesan. Gue janjian sama satu kafe, lo orang bayar cuman buat biaya makan sama ngopi. Gue dapat margin aja dikit dari kafe itu, jadi duit juga. Betul. Dari tempat orang ngumpul, ya lemes-lemesan bareng dah. Ya, itu jokes gue. Mungkin isinya hiburan lah gitu ya? Iya, tapi maksud gue di sini adalah ada terus peluang di sekitar kita yang tadinya kita mungkin fokusnya nggak di sana karena kita ngerasa cukup. Atau kita fokusnya nggak di sana karena semuanya masih working well. Tapi ketika ada beberapa yang nggak working well, fokus kita harus coba dialihkan untuk melihat apa yang masih bisa dilakukan. Buka PO apapun, Sabtu Minggu mungkin nge-crew WO, wedding, event segala macam gitu. Jadi atau bahkan buka PO kopi gitu ya, buat teman sekantor juga bisa gitu maksudnya. Apa aja deh, risol. Iya. Coba deh, ya nggak sih? Side hustle lah, Nastar cari apapun dah. Lu coba bikin deh lemper gitu loh. Lu mau ambil di pasar jual lagi di kantor aja tetap ada margin kan. Maksud gue kita harus mencoba ekstra lagi mau gak mau. Peluang apa yang ada gitu loh. Dan ketika peluang itu tetap menjadi income-nya harus dikelola. Dikelola dengan cara apa? Kalau udah kayak gini mah kurangin dulu lah cicilan konsumtif ataupun biaya konsumtif yang buat gengsi bukan fungsi ya. Kalau kebutuhan mah gak bisa ngomong. Iya betul. Terus dana darurat tuh make sure udah harus ada deh. Jangan sampai kayak nggak ada yang darurat, kok gila kali lu Indonesia kayak begini masih nggak mau juga. Kecuali bokap nyokap lu kaya banget ya, terserah. Gitu loh, minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan kalau lu hidupin diri sendiri. Kalau lu kayak gua hidupin orang tua, nenek segala macam ya 8-12 lah tebelin. Pengeluaran bulanan ya. Dalam arti apa? Kalau sekarang ada efisiensi amit-amit, lu kena PHK, layoff atau gaji lu dipotong, lu tuh punya nafas 3-6 bulan atau bahkan 8 bulan untuk cari income berikutnya supaya lu tidak jatuh dan berhutang. Karena di kondisi kayak gini tambah dikejar-kejar hutang nih susah. Mungkin sekarang aja udah ada yang dikejar hutang. Ya gimana? Sih, Gitu loh. Biarpun sekarang kalau tetap ada uang lebih gimana pun biarpun insurance repricing gue tetap akan komen punya proteksi medical di luar BPJS Kesehatan ya. Jaga-jaga karena kalau di kondisi kayak gini nih kita stres karena kondisi misalnya. Terus asam lambung nyokap gue aja kemarin masuk rumah sakit 3 hari 30 juta bro. Nah itu gara-gara GERD doang. Gara-gara GERD. Iya banyak yang GERD pasti zaman kayak gini mah orang zaman pusing mau gimana. Ya at least ketika lu GERD lu gak ngutang tapi dibayarin perusahaan asuransi minimal begitulah. Gitu loh. Terus tadi ya diversifikasi aset kalau menurut gue pribadi lagi lumayan rutin lagi beli emas gitu loh. Nah terus mungkin SBN juga boleh lah ya didiversify. Mungkin kalau saham kemana ada yang sempet TP didiversify ke SBN juga oke. Setidaknya kan masih ada imbal hasil gitu loh. Nah tapi menurut gue yang terpenting di era kayak gini tuh bukan investasi pak. Apa tuh? Tapi yang tadi earning power dan opportunity untuk dapetin income dan punya likuiditas. Ini era dimana lu mending punya duit nganggur kepotong inflasi daripada lu punya investment instrumen yang udah jatuh terus nggak liquid. Oke. Soalnya kalau dengan kita punya uang nganggur kita bisa shifting kemana-mana. Karena ini pasti nggak mungkin nggak rebound. Nggak ada dong. Pasti ada reboundnya namanya siklus ekonomi. Kalau beberapa bulan lagi puji Tuhan membaik dan ada rebound, ya kan kita bisa beli. Betul. Nah yang terpenting zaman sekarang adalah lu punya likuiditas. Cash nggak apa-apa di mana deposito dulu segala macem, nggak ada masalah kok. Yang penting jangan sampai kehabisan likuiditas di era seperti ini. Karena peluang juga semua butuh likuiditas. So mungkin ini aja yang gue bisa ngomong. Semoga membantu teman-teman dan balik lagi ini konten tidak ada
ini konten non-blog ya. Iya, Gue betul. bilang dengan jelas, ini gue juga jarang banget ngebahas hal kayak gini. Iya. Cuma kenapa gue bahas karena banyak teman-teman yang dari kemarin nanya sebenarnya what actually happening. Kita juga berusaha menjelaskan sesederhana mungkin dengan research yang dibantu sama tim juga, dan kita bukan pakar ekonom. Betul. Jadi kalau ada yang kurang-kurang mohon ditambahkan buat belajar bareng, tapi jangan dijudge. Semoga jadi berkat. Siap kalau gitu. Thank you ya teman-teman semua. Semoga ya video kita ini bisa jadi berkat juga. Dan mari sama-sama kita berjuang, tadi kata Theo bilang, lihat peluang apapun yang ada sekarang, turunin ego. Mari sama-sama kita tetap growing meskipun kondisi kadang-kadang bikin kita lagi susah ya kemana-mana segala macam, tapi tetap selalu ada harapan lah gitu. Sama kita doain semoga fundamental Indonesia makin membaik lagi dan bisa Amin. dipercaya. Kalau gitu sampai ketemu di segmen dari nol selanjutnya.